Pada video kali ini, saya akan membawakan materi tentang penanganan pada orang trauma kepala atau adanya benturan pada kepala. Nah, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang trauma kepala. Trauma kepala ini adalah adanya kelainan struktur pada kepala akibat adanya trauma pada kepala atau adanya benturan pada kepala secara fisik. Dan pada trauma kepala ini sangat memungkinkan terjadinya cedera pada kepala. Trauma kepala dibagi menjadi 3 bagian, yaitu trauma kepala ringan atau cedera kepala ringan, dan cedera kepala sedang, dan juga ada cedera kepala yang berat. Cara menentukan cedera kepala ringan, sedang, dan berat bisa kita gunakan GCS, dan bisa teman-teman lihat pada gambar yang ada di sini. Apakah trauma kepala ini bisa sembuh? Ya, tentu bisa. Tergantung parah atau tidaknya trauma yang kita alami. Dan juga alangkah baiknya kita mengikuti langkah-langkah ataupun prosedur-prosedur yang diedukasikan oleh tenaga kesehatan. NANI?! A few moments later. 如果我忘了怎么爱你，那一定是我失忆昏迷。如果我有 2,000 years later. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. 더就算为你赴汤蹈火。 Beberapa komplikasi yang dapat terjadi adalah sebagai berikut. 1. Infeksi otak. Infeksi otak terjadi karena patah tulang tengkorak bisa merobek lapisan-lapisan tipis pelindung otak, sehingga bakteri bisa masuk ke dalam luka dan menyebabkan infeksi. Infeksi pada selaput otak meningitis bisa menyebar ke seluruh sistem saraf dan berdampak negatif pada kondisi tubuh jika tidak segera terobati. 2. Gangguan kesadaran, seperti koma, yaitu kondisi ketika pengidap trauma kepala berat tidak responsif meskipun dalam keadaan sadar. Ketidaksadaran ini disebabkan oleh penurunan aktivitas dalam otak. 3. Cedera otak, ditandai dengan meningkatnya resiko epilepsi, tergangguannya keseimbangan dan koordinasi tubuh, berkurangnya produksi hormon, disfusi indera pengecap dan penciuman, perubahan perilaku dan emosional, serta kesulitan dalam memproses informasi dan memecahkan masalah. Pertolongan pertama pada cedera kepala dengan komplikasi. A. Primary survey. 1. Airway, cek jalan napas. Lakukan dengan teknik, lihat dengar rasakan, selama 5-10 detik. Waspadai masalah yang muncul seperti sumbatan jalan napas. 2. Breathing, cek pernapasan. Hitung frekuensi napas, lihat pergerakan dada, berikan bantuan resusitasi jika perlu. 3. Circulation, cek sirkulasi nadi. Identifikasi tingkat kesadaran, warna kulit dan frekuensi nadi. 4. Disability, cek kesadaran. Periksa skala GCS hanya untuk orang terlatih dan refleks cahaya pada pupil. B. Secondary survey. 1. Lakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh.
Hati-hati saat pemeriksaan bagian kepala. 2. Periksa apakah ada perdarahan dan fraktur, patah tulang. 3. Tekan daerah perdarahan dengan kain bersih, jangan lepaskan sampai perdarahan berhenti. 4. Waspada jika terdapat fraktur atau cedera spinal, cedera pada saraf tulang belakang. 5. Jangan beri makan dan minum. 6. Pindahkan korban dengan posisi sejajar, perhatian penuh daerah kepala. 7. Hubungi tenaga medis segera untuk penanganan lebih lanjut. Teman-teman perawat yang ingin melanjutkan kuliah S1 dan profesi nurse, join saja di Unpi. Untuk kelas kerja, jam kuliahnya disesuaikan, jadi tidak mengganggu waktu kerja kita. Dan masih banyak kemudahan-kemudahan lainnya. Ayo, tunggu apa lagi? Bergabunglah di Universitas Pembangunan Indonesia, Manado.